Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tiara Dwi Ayuningsi dari kelas 12 IPA 2. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan mengenai materi kimia unsur tentang halogen. Yang pertama, pengertian halogen. Nama halogen berasal dari bahasa Yunani yang memiliki arti pembentukan garam. Oleh karena itu, unsur-unsur halogen dapat membentuk senyawa-senyawa garam jika bereaksi dengan unsur-unsur logam. Pada umumnya, halogen memiliki sifat sebagai berikut. Yang pertama, unsur-unsur halogen terdapat sebagai molekul diatomik. Yang kedua, halogen merupakan unsur non-logam yang paling reaktif dengan kecenderungan untuk menarik keelektronegatifan dan afinitas elektron yang tinggi. Yang ketiga, unsur halogen juga berperan sebagai oksidator kuat dalam suatu reaksi redoks. Yang keempat, halogen cenderung berikatan dengan atom-atom lain baik logam maupun non-logam. Nah, halogen juga memiliki sifat fisis dan sifat kimia. Kita bahas satu-satu yuk. Yang pertama, sifat fisis halogen. Halogen memiliki konfigurasi elektron yaitu Ns2, Np5. Yang kedua, titik didih dan titik leleh naik seiring dengan bertambahnya nomor atom. Yang ketiga, halogen mempunyai energi ionisasi dan keelektronegatifan yang paling tinggi dari golongan unsur manapun, kecuali dengan gas mulia. Yang keempat, mengalami reaksi autoredoks atau disebut juga dengan disproporsionasi. Yang kelima, pada suhu kamar, F2Cl2 berupa gas, Br berupa cair, dan I2 berupa padat. Nah, selanjutnya, sifat kimia halogen. Halogen merupakan unsur non-logam yang paling reaktif, sehingga di alam tidak ditemukan dalam keadaan bebas, tetapi dalam bentuk mineral. Yang kedua, halogen yang lebih reaktif dapat bereaksi dengan unsur yang kurang reaktif dalam bentuk ion atau senyawa. Nah, selanjutnya saya akan membahas tentang reaksi-reaksi penting halogen. Yang pertama, reaksi dengan logam. Halogen bereaksi dengan sebagian besar logam, menghasilkan halida logam dengan bilangan oksidasi tertinggi. Yang kedua, reaksi dengan hidrogen. Semua halogen bereaksi dengan hidrogen membentuk hidrogen halida atau HX. Yang ketiga, reaksi dengan non-logam dan metaloid tertentu. Halogen bereaksi dengan sejumlah non-logam dan metaloid. Yang keempat, reaksi dengan air. Fluorin bereaksi hebat dengan air membentuk HF dan membebaskan oksigen. Yang kelima, reaksi dengan basa. Klorin, bromin, dan iodin mengalami reaksi disproporsionasi dalam basa. Apa aja sih macam-macam unsur halogen? Yuk kita bahas. Yang pertama, fluorin atau biasa dilambangkan dengan F besar. Nah, fluorin pertama kali ditemukan pada tahun 1670 oleh Schoenhardt dan diisolasikan untuk pertama kali pada tahun 1886 oleh Mason. Keberadaan fluorin biasanya dalam fase gas, berbau pedas, berwarna kuning muda, dan bersifat sangat korosif. Fluorin didapat dari alam dengan proses elektrolisis. Nah, yang kedua ada klorin atau biasa dilambangkan dengan Cl. Nah, klorin pertama kali ditemukan oleh Schell pada tahun 1774 dan selanjutnya pada tahun 1810 nama klorin diberikan oleh Davy. Keberadaan klorin berupa fase gas, berwarna kuning kehijauan, dapat larut dalam air, dan mudah bereaksi dengan unsur lain. Sama seperti fluorin,
Klorin didapat dengan cara elektrolisis. Nah, yang ketiga ada bromin atau Br. Penemu bromin adalah Ballard pada tahun 1826. Bromin ditemukan dalam wujud cair berwarna coklat kemerahan, agak mudah menguap, uapnya berwarna merah, berbau tidak enak, dan dapat mengiritasi mata dan kerongkongan. Yang keempat, ada iodin atau biasa dilambangkan dengan I besar. Iodin pertama kali ditemukan oleh Courtois pada tahun 1811. Iodin merupakan senyawa non-logam dengan fase padatan berwarna hitam kebiruan. Sifat iodin sendiri antara lain dapat menguap dalam temperatur biasa dan membentuk gas keunguan berbau tidak enak. Yang kelima ada astatin atau biasa dilambangkan dengan At. Astatin merupakan unsur non-logam radioaktif pertama yang dibuat oleh Dale R. Corson, Kenneth Ross Mackenzie, dan Emilio Segre pada tahun 1940. Sifat senyawa astatin dapat membentuk senyawa antarhalogen seperti ATL, ATBr, dan ATCl. Selain itu, astatin juga memiliki waktu hidup tersendiri di dunia karena dapat meluruh dalam hitungan menit. Dan di antara unsur halogen lainnya, astatinlah yang paling tidak reaktif. Nah, selanjutnya saya akan membahas kegunaan halogen. Yang pertama, klorin. Nah, klorin ini memiliki banyak kegunaan di bidang industri, seperti untuk mensterilkan air minum dan kolam renang. Yang kedua, yaitu bromin. Digunakan dalam penghambat api karena sifatnya yang tahan api. Yang ketiga, yodium. Yodium ini berfungsi bagi tubuh. Jika tubuh tidak menerima yodium yang memadai, maka penyakit gondok akan terbentuk. Nah, gondok ini tuh kelenjar tiroid yang membesar. Jadi di sekitar leher sini. Saja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.